Alternatif untuk Super Carrier, kapal induk ringan berdasarkan proyek UDC 23.900 Rusia. Ambisi Rusia untuk menguasai pasar, kapal induk nih sobat, dan sepertinya baru Rusia yang memasuki pasar seperti ini. Rata-rata negara produsen kapal induk, memutuskan untuk menggunakan sendiri setiap kapal-kapal perang super jumbo ini. Sebelum kita mulai Maman ingatkan lagi ya untuk subscribe, like, dan share. Yuk mari kita simak berita selengkapnya. Proyek kapal induk ringan dengan sandi UDC 23.900 masih dalam tahap awal konstruksi. Ya, ada risiko bahwa itu akan berlarut-larut, tetapi ini pada gilirannya memungkinkan untuk mempertimbangkan proyek 23.900 sebagai basis untuk kapal induk ringan. Menurut laporan untuk kapal kelas ini, kapal induk, yang dikembangkan berdasarkan UDC, sebutan Spanyol untuk UDC, Juan Carlos pertama, kapal dengan proyeksi kekuatan strategis, tetapi, strategis, sangat cocok, oleh karena itu lebih logis untuk menggunakan sebutan, kapal proyeksi kekuatan kapal induk, AKPS. Sejauh ini, kapal-kapal proyek 23.900 adalah UDC, bersih, karena pesawat lepas landas dan pendaratan horizontal tidak dapat mendarat di atasnya, setidaknya karena kurangnya batu loncatan dan aerofinisher, dan kami tidak memiliki pesawat lepas landas dan pendaratan vertikal VTOL. Namun demikian, dalam hal karakteristiknya, UDC proyek 23.900 sebanding dengan UDC pembawa pesawat asing, yang disesuaikan untuk pengoperasian pesawat F-35B VTOL. Oleh karena itu, kapal ini berpotensi dapat menyelesaikan tugas kapal induk dengan baik. Pertama-tama, perlu untuk memutuskan opsi mana yang lebih disukai, adaptasi UDC untuk pesawat lepas landas dan mendarat horizontal atau penggunaan pesawat lepas landas dan mendarat vertikal. Tentu saja, kita tidak berbicara tentang ketapel, maksimum adalah batu loncatan. Selain itu, batu loncatan diperlukan baik untuk pesawat lepas landas dan mendarat horizontal, dan sangat berguna untuk pesawat VTOL. Lepas landas horizontal, panjang proyek 23.900 UDC adalah 220 meter, lebar 38 meter. Misalkan dimensi AKPS berdasarkan proyek 23.900 akan tetap tidak berubah. Sebagai perbandingan, kapal penjelajah pengangkut pesawat berat TAVKR, dari proyek 1143,5, armada Laksamana Uni Soviet Kuznetsov, panjang maksimum adalah 306 meter, lebarnya hingga 72 meter. Vikramaditya, India, produksi Rusia, memiliki panjang maksimum adalah 274 meter, lebarnya hingga 53 meter. Kapal ini mampu membawa pesawat lepas landas dan mendarat horizontal. Kapal pengangkut helikopter perusak kelas Izumo Jepang memiliki panjang maksimum 248 meter dan lebar 38 meter, sedangkan UDC Juan Carlos pertama Spanyol memiliki panjang 231 meter dan lebar 32 meter, dan kapal jenis ini hanya dapat mengangkut pesawat VTOL. Namun demikian, panjang take-off run pesawat tempur berbasis kapal induk MiG-29K saat menggunakan springboard adalah 110-195 meter, tergantung dari muatannya, panjang run saat menggunakan aerofinisher hingga 150 meter. Pada prinsipnya, potensi untuk mendasarkan MiG-29K pada UDC modern dari proyek 23.900 tersedia. Karakteristik lepas landas dan pendaratan yang lebih baik harus dimiliki oleh Su-57 dan Su-75, jika diterapkan dalam versi berbasis kapal, dan mengenai Su-75, jika muncul dalam seri sama sekali. Harus diingat bahwa fitur tata letak UDC proyek 23.900 dan kapal pengangkut pesawat potensial dari proyeksi kekuatan di pangkalannya akan menyediakan lepas landas satu pesawat, atau pendaratan satu pesawat. Ukuran kerekan UDC juga dipertanyakan, apakah mereka mampu menampung, mengangkat pesawat jenis Su-57, bahkan jika dilengkapi dengan sayap lipat. Seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman dunia, opsi paling optimal untuk kapal induk ringan berdasarkan UDC adalah pesawat lepas landas dan mendarat vertikal. Masalahnya adalah,
Seperti yang kami katakan di atas, Rusia tidak memiliki pesawat VTOL, dan ini terlepas dari kenyataan bahwa pada akhir abad XNUMX kami adalah pemimpin ke arah ini. Salah satu pesawat tempur yang paling diremehkan adalah pesawat Yak-141 VTOL. Foto Wikipedia.org. Pada saat yang sama, mitra barat kami dipersenjatai dengan pesawat generasi kelima F-35B VTOL, yang dalam hal karakteristik praktis tidak kalah dengan pesawat lepas landas dan mendarat horizontal klasik, termasuk pesawat berbasis DEP. Bisakah Rusia membuat pesawat lepas landas dan mendarat vertikal, dan apakah itu diperlukan? Pertama-tama, pesawat VTOL adalah mesin yang sesuai. Dasar yang sangat baik untuk membuat mesin untuk pesawat VTOL pergi ke Rusia dari Uni Soviet. Jaminan simpanan ini dapat digunakan baik untuk mengadaptasi mesin yang ada, misalnya, produk 30, dan untuk mengembangkan mesin baru yang fundamental, kemungkinan pembuatan yang dibahas dalam artikel, warisan Soviet, mesin turbojet generasi kelima berdasarkan produk 79. Tentu saja, opsi kedua jauh lebih menarik. Pertama, sangat penting bagi negara kita untuk melestarikan beberapa sekolah desain dan menyediakan redundansi, jika terjadi kesalahan desain dan pilihan arah pengembangan yang salah. Kedua, mesin turbojet yang menjanjikan berdasarkan produk 79, menurut pengembang, harus memberikan kemampuan untuk membuat aliran jet dingin karena tingkat bypass maksimum yang besar dan, karenanya, volume udara yang ditransmisikan besar. Dalam hal ini, kecepatan aliran jet dingin akan sepadan dengan kecepatan jet panas. Artinya pesawat VTOL yang berbasis mesin seperti itu akan meminimalkan kerusakan landasan runway. Ada kemungkinan bila menggunakan pesawat VTOL dengan mesin turbojet dingin, bahkan tidak perlu melengkapi geladak UDC dengan lapisan tahan panas. Artinya pesawat VTOL yang berbasis mesin seperti itu akan meminimalkan kerusakan landasan runway. Ada kemungkinan bila menggunakan pesawat VTOL dengan mesin turbojet dingin, bahkan tidak perlu melengkapi geladak UDC dengan lapisan tahan panas. Namun demikian, untuk pesawat lepas landas dan mendarat horizontal, disarankan untuk melengkapi UDC dengan batu loncatan. Ini akan meningkatkan jangkauan dan muatan pesawat VTOL. Batu loncatan adalah cara sederhana namun efektif untuk meningkatkan muatan penerbangan DEF. Foto Wikipedia.org. Ada pendapat bahwa pesawat VTOL secara radikal lebih rendah daripada pesawat lepas landas dan mendarat horizontal klasik. Sebelumnya, pada saat pesawat Yak-38 dan Harrier VTOL, ini masalahnya, tetapi Yak-141 dalam karakteristik taktis dan teknisnya TTX dekat dengan pesawat klasik dengan kategori berat yang sama. Setelah kemunculan pesawat F-35B VTOL, perbedaan ini semakin mengecil. Perbandingan kemampuan pesawat lepas landas dan pendaratan horizontal klasik dengan pesawat VTOL. Omong-omong, kemungkinan memperoleh F-35B sedang dipertimbangkan oleh Angkatan Udara Israel, yang ingin menggunakan kemungkinan menempatkan F-35B di area terbatas untuk melindungi dari penghancuran mendadak lapangan terbang dan pesawat yang ada di sana dengan senjata presisi tinggi jarak jauh. Pada saat yang sama, Israel tidak memiliki kapal induk dan tidak diharapkan, yaitu, ini adalah pesawat VTOL untuk Angkatan Udara Darat. Menurut penulis, Israel cukup masuk akal dalam pendekatannya untuk menjaga angkatan bersenjatanya, kehidupan memaksa, oleh karena itu fakta pertimbangan semacam itu berbicara banyak. 35B adalah keunggulan ekspor dan militer AS yang masih diremehkan. Keuntungan signifikan dari pesawat VTOL berdasarkan kapal induk ringan, dan bahkan yang berukuran penuh, adalah kemampuan untuk lepas landas dan mendarat sejumlah besar kendaraan tempur dalam waktu sesingkat mungkin. Ini tidak memerlukan penggunaan ketapel yang besar dan sulit digunakan, dan aerofinisher. Perusahaan apa dan atas dasar pesawat apa pesawat VTOL Rusia dapat dibuat? Tentu saja, pertama-tama, ini adalah pesawat ringan Rusia Su-2021, Checkmate, yang diumumkan pada tahun 75. Apapun itu, tetapi sejauh ini adalah satu-satunya pesawat ringan Rusia yang bahkan telah diumumkan secara resmi. Dari waktu ke waktu ada informasi dari perusahaan MiG tentang pengembangan proyek pesawat tempur ringan, termasuk lepas landas vertikal, tetapi tingkat pengembangan proyek tersebut dipertanyakan. Tampaknya logis untuk mempercayakan pembuatan pesawat VTOL ke Biro Desain Yakovlev, tetapi apakah Biro Desain Yakovlev tetap memiliki kompetensi untuk membuat pesawat VTOL dan membuat pesawat tempur modern? Pilihan lain adalah pembuatan pesawat VTOL berat berdasarkan Su-57 menggunakan kipas pengangkat dan mesin turbojet yang menjanjikan, IZDELIYE-30, atau mesin turbojet P579-300, tetapi di sini muncul pertanyaan apakah proyek seperti itu pada prinsipnya layak. Belum ada preseden untuk pembuatan pesawat VTOL berat, tetapi sangat mungkin bahwa arah ini akan menjadi menjanjikan. Foto Wikipedia.org, UAV.
Jenis pesawat lain yang berpotensi dapat digunakan pada UDC kapal induk yang dimodernisasi dapat berupa lepas landas dan mendarat secara horizontal kendaraan udara tak berawak UAV. UAV jenis helikopter juga dapat digunakan dari UDC yang tidak dimodernisasi. Informasi tentang ini telah sudah diumumkan di media Rusia. Pengintaian dan serangan UAV dapat membawa kemampuan baru ke kapal induk ringan. Foto Kronstadt.ru. Persyaratannya sama, batu loncatan dan sistem penahan pendaratan. Selain itu, ini dapat berbeda secara signifikan dari aerofinisher tradisional, misalnya, itu akan menjadi semacam jaring yang mampu menghentikan UAV dengan massa yang relatif kecil dengan lembut. Pilih mana yang terbaik antara lepas landas horizontal atau pesawat VTOL? Sebenarnya, jawaban untuk pertanyaan ini cukup sederhana. Jika Rusia mampu membuat pesawat VTOL yang tidak kalah atau bahkan unggul dalam karakteristiknya dengan pesawat F-35B VTOL, maka pilihannya pasti akan berpihak pada pesawat VTOL. Mereka memiliki keunggulan dalam penyebaran yang cepat, pendaratan yang lebih mudah, dan kemungkinan menggunakan lapangan terbang lompat. Jika tidak, maka opsi paling sederhana adalah menggunakan MiG-29K yang ada, dan kemudian MiG-35 yang dingin, atau Su-75 Checkmate yang menjanjikan. Opsi gabungan juga dapat dipertimbangkan. Sebuah batu loncatan diperlukan untuk pesawat VTOL dan pesawat lepas landas dan mendarat horizontal. Memasang lapisan tahan panas untuk pesawat VTOL bukanlah tugas yang terlalu sulit, terutama karena jika pesawat VTOL dengan aliran jet dingin diterapkan. Yang tersisa adalah sistem untuk memastikan pendaratan pesawat lepas landas dan mendarat horizontal, yaitu aerofinisher dan beberapa peralatan tambahan lainnya. Dan di sini semuanya tergantung pada seberapa sulit dan mahal untuk mengintegrasikan aerofinisher dengan peralatan tambahan yang diperlukan ke dalam desain UDC. Jika ini memungkinkan, dengan mempertimbangkan sedikit penyesuaian pada proyek UDC, maka, dengan memasukkan aerofinisher ke dalam desain, kita akan mendapatkan kapal induk ringan UDC yang paling serbaguna atau kapal proyeksi kekuatan angkut pesawat yang mampu menyediakan pangkalan dan operasi pesawat lepas landas dan pendaratan horizontal klasik, pesawat VTOL, UAV, dan helikopter untuk berbagai keperluan, serta pendaratan pasukan, termasuk kendaraan tempur darat. Penempatan detektor udara dan sistem lain yang memastikan pendaratan pesawat berbasis kapal induk klasik akan membuat proyeksi kekuatan kapal induk seserba mungkin. Jika pembuatan kapal induk super adalah tugas yang hampir mustahil bagi negara kita pada tingkat perkembangan industri pembuatan kapal Rusia saat ini, maka kita cukup mampu menciptakan kapal induk ringan. Seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman dunia, kapal induk ringan dengan pesawat VTOL, seringkali berbasis UDC, menjadi pilihan banyak negara, termasuk negara yang sangat maju dalam hal teknis dan militer, dengan ekonomi yang kuat. Sekali lagi, mari kita bandingkan berbagai jenis kapal induk dan UDC. Supercarrier Geral R. Ford, sekitar $10 minus 14 miliar. Jenis UDC Amerika, sekitar $2,5 miliar. Kapal induk nuklir Prancis, Charles de Gaulle, sekitar $3,3 miliar. Kapal induk Inggris tipe Ratu Elizabeth, sekitar $4,3 miliar. Kapal induk pendarat helikopter Italia, Trieste, sekitar 1,1 miliar euro. Kapal induk Spanyol UDC, Juan Carlos pertama, sekitar 360 juta euro. Perusak Jepang, pengangkut helikopter, Izumo, sekitar 1,5 miliar dolar AS. Perkiraan biaya proyek 23.900 UDC mungkin sekitar 500 juta dolar Amerika Serikat. Sepertinya Rusia sudah memilih mengikuti langkah China nih, murah meriah. Tapi jangan kaleng-kaleng ya, Vladimir Putin. Indonesia mudah-mudahan bisa beli, jika proyek ini terlaksana, amin. Tidak ada keraguan bahwa upaya untuk membangun kapal induk super Rusia akan menyedot semua jus dari anggaran militer Federasi Rusia pada umumnya, dan Angkatan Laut pada khususnya. Bahkan jika kita, setelah merusak ekonomi, membangun 2-4 supercarrier, Amerika Serikat akan dengan mudah meningkatkan jumlah sendiri dengan 2-4 unit yang sama. Tidak, konfrontasi dengan Angkatan Laut AS hanya mungkin dilakukan secara asimetris. Di sisi lain, kapal induk ringan cukup mampu mencakup penyebaran kapal penjelajah rudal strategis, menyelesaikan misi ekspedisi dan berperang melawan negara-negara, eselon kedua, Turki atau Jepang yang sama tentu saja, tidak sendirian. Pada saat yang sama, kapal induk proyeksi kekuatan akan menjadi alat yang jauh lebih serbaguna, memiliki kemampuan tidak hanya untuk memberikan serangan udara dan memastikan supremasi udara, tetapi juga untuk mendaratkan pasukan darat yang cukup serius. Dan tidak ada konvensi Montreux, UDC dalam format kapal pengangkut pesawat, proyeksi kekuatan dapat dengan bebas berjalan melalui selat. Dapat diasumsikan bahwa kapal induk proyeksi kekuatan akan sangat efektif sebagai area pementasan bergerak untuk penyebaran dan dukungan pasukan operasi khusus.
Nilai pasukan operasi khusus dalam operasi tempur saat ini dan masa depan akan terus tumbuh, tetapi mereka membutuhkan dukungan, persediaan, dan kemampuan evakuasi yang efektif. Foto Wikipedia.org. Secara terpisah, perlu disebutkan potensi ekspor kapal induk ringan. Jika Rusia dapat membuat kapal induk ringan UDC berkualitas tinggi, maka banyak negara akan ingin membelinya, misalnya, Mesir, Arab Saudi, India, Vietnam, Brasil. Sungguh tamparan bagi Amerika Serikat, yang menganggap Amerika Latin, halaman belakang dari negara mereka. Hanya sedikit negara yang mampu membangun superkarya sekarang, mungkin hanya Amerika Serikat dan China yang sekarang mampu melakukannya, dan China dengan reservasi. Sisanya, hanya dengan bantuan substansial dari AS yang sama. Hal yang sama dengan akuisisi, Anda tidak bisa begitu saja mengambil, membuang US $10 miliar dan mungkin akan lebih mahal untuk menjualnya, dan dengan bangga membedah lautan dengan fort baru. Juga perlu untuk melengkapinya dengan grup udara, melatih kru, membangun infrastruktur layanan, hanya sedikit orang yang mampu membayar waktu dan biaya sumber daya seperti itu. Ya, dan kepemimpinan, mitra, Angkatan Laut memahami bahwa satu atau dua superkarrier tidak akan memberi mereka apapun. Tak seorang pun di Prancis, Inggris, atau negara-negara Eropa lainnya secara serius percaya pada ancaman Rusia. Untuk menyerang Rusia sendiri, mereka akan tenggelam, jika tanpa Amerika Serikat, itu pasti, dan bahkan mungkin dengan Amerika Serikat. Dan untuk melakukan operasi ekspedisi dan menekuk jari, dan ada cukup banyak kapal induk ringan. Pada saat yang sama, banyak negara dengan senang hati memperoleh kapal induk ringan, termasuk yang memiliki anggaran militer yang relatif rendah. Ini bagus untuk mereka yang akan dijual oleh Amerika Serikat pesawat F-35B VTOL, tapi bagaimana dengan sisanya? Jadi mereka dapat menjadi klien dari kompleks industri militer, MIG, yang akan memungkinkan negara itu menghasilkan miliaran dolar, menciptakan ribuan pekerjaan, dan, dengan mempertimbangkan kerja sama, menyediakan pekerjaan bagi ratusan ribu orang. Penjualan kapal induk ringan, UDC, memerlukan pasokan kelompok udara untuk itu, kapal pendarat, peralatan militer, senjata untuk semua ini, kontrak layanan dan kontrak pelatihan. Elemen kunci dari kemungkinan mengekspor kapal proyeksi pengangkut pesawat adalah pembuatan pesawat VTOL, karena ini adalah pesawat lepas landas dan pendaratan vertikal modern yang sangat otomatis yang membuat persyaratan kualifikasi pilot secara signifikan lebih sedikit, pendaratan bisa hampir sepenuhnya otomatis. Ini mengurangi risiko kecelakaan, terutama yang konyol seperti pesawat jatuh ke laut. Selain itu, pesawat VTOL dapat memberikan intensitas kerja kelompok udara yang tinggi, bahkan dari kapal induk ringan UDC. Tugas apa yang dapat diselesaikan oleh kapal induk proyeksi gaya? Untuk sebagian besar, sama dengan UDC, bersih, untuk memastikan penyebaran SSBN dan operasi ekspedisi, untuk memberikan perlindungan udara bagi armada dalam konflik konvensional, tetapi kapal pengangkut pesawat dari kekuatan proyeksi akan melakukan ini dengan banyak efisiensi yang lebih besar daripada UDC, murni. Cobalah untuk memprediksi tugas apa yang akan diselesaikan oleh kapal seperti itu, pindah ke area tertentu, apakah itu akan mencari kapal selam musuh, atau memberikan dukungan untuk perubahan rezim di negara tetangga, atau hanya berfungsi sebagai transportasi, mengangkut peralatan militer ke pangkalan militer Rusia di wilayah tersebut. Pendukung superkarrier, tentu saja, akan keberatan, kapal induk ringan tidak dapat membawa pesawat peringatan dini udara AWACS, itu akan memiliki intensitas sorti pesawat yang lebih rendah. Tetapi pesawat VTOL lah yang dapat membuat intensitas penerbangan pesawat berbasis kapal induk dari kapal induk ringan sebanding dengan yang disediakan oleh kapal induk, atau bahkan melampauinya. Adapun pesawat AWACS, pada tahap pertama sebagian dapat digantikan oleh helikopter AWACS. Selain itu, ada cara untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, yang akan kita bicarakan nanti. Hubungan ini dapat dilacak dengan sangat jelas, baik pada contoh Amerika Serikat maupun kapal-kapal kelas ini, yang dibuat oleh negara lain. Cukup untuk mengecualikan tugas kapal induk hanya satu, konfrontasi langsung Angkatan Laut AS, dan seperti yang kami katakan sebelumnya, konfrontasi langsung antara Angkatan Laut AS dan Angkatan Laut Rusia tanpa menggunakan solusi asimetris pada prinsipnya tidak mungkin. Dan kemudian akan menjadi jelas bahwa untuk memecahkan masalah lain, kemampuan proyeksi kekuatan kapal induk cukup berlimpah. Apalagi jika menyangkut 4 AKPS alih-alih satu superkarrier, satu kapal tidak dapat hadir di 4 tempat pada saat yang bersamaan. Kesimpulan dari ambisi Rusia, kemampuan kapal induk ringan berdasarkan UDC, kapal pengangkut pesawat dengan kekuatan proyeksi akan mencakup hampir semua kebutuhan Angkatan Laut Rusia untuk kapal pengangkut pesawat. 2. Kapal induk proyeksi gaya berpotensi dapat diimplementasikan dalam varian yang mampu menyediakan pengoperasian pesawat berbasis deck, klasik, untuk lepas landas dan mendarat horizontal, serta untuk pesawat lepas landas dan mendarat vertikal.
3. Biaya membangun kapal induk proyeksi kekuatan akan 4-6 kali lebih rendah dari biaya membangun kapal induk. Mereka cukup terjangkau untuk Angkatan Laut Rusia tidak dalam jumlah tunggal, tetapi dalam serangkaian 4 hingga 8 kapal. Potensi ekspor kapal induk proyeksi kekuatan akan menciptakan ribuan dan mendukung ratusan ribu pekerjaan. 5. Yang paling penting dan salah satu tugas yang paling sulit dalam konteks penciptaan kapal proyeksi kekuatan pengangkut pesawat adalah pengembangan pesawat lepas landas dan pendaratan vertikal modern, yang sebanding atau unggul dalam karakteristik kinerja dengan VTOLF Amerika 35B. Gimana sobat pendapat kalian? Uraikan pendapat kalian dalam kolom komentar ga. Tetap riuh dan gak bikin gaduh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Shark Indo Militer.